السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المعلمين وسيد المربين والمؤدبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami daripada istri-istri kami dan anak-anak kami yang menjadi permata hati kami. Jadikanlah kami ya Allah pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga hari ini adalah hari yang baik bagi Anda. Semoga hari ini adalah permulaannya penuh dengan kebaikan-kebaikan, pertengahannya penuh dengan kemenangan-kemenangan, dan akhirnya penuh dengan kesuksesan-kesuksesan. Pada pagi hari ini kita membahas materi pendidikan anak dalam Islam dan masih melanjutkan yang lalu, yaitu pentingnya penanaman akidah kepada anak-anak. Pentingnya penanaman akidah kepada anak-anak. Yang lalu kita telah membahas yaitu penanaman akidah, kalimat tauhid, ditekankan kepada anak-anak mulai dari kecil, permasalahan tauhid. Dan juga pada hari ini kita akan membahas tentang permasalahan iman, keimanan, supaya anak-anak itu dididik untuk cinta Allah, untuk memohon pertolongan kepada Allah, agar supaya anak-anak itu selalu merasa diawasi oleh Allah, termasuk juga semenjak dini agar supaya anak-anak itu mengimani masalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang benar. At-Tirmidzi meriwayatkan dalam hadis yang masyhur melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika itu sahabat Ibnu Abbas ini dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor kendaraan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang tawadhu. Beliau suka membonceng para sahabatnya dan ini bukti ketawadhuannya. Sahabat Ibnu Abbas yang juga merupakan sepupu beliau sendiri, waktu itu masih kecil, masih kanak-kanak. Ketika berada di atas kendaraan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya nasihat. Nasihat-nasihat yang sangat indah. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat saja. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lihat ketika hendak menjelaskan permasalahan akidah, Rasulullah memanggil dengan panggilan yang penuh dengan kelemah lembutan. Ya ghulam, wahai anak. Lalu beliau menekankan bahwa beliau hendak memberikan nasihat, tapi nasihatnya pendek, tidak panjang. Inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata saja, beberapa kalimat saja, tidak banyak-banyak. Karena nanti kalau diberi yang banyak, nanti dia lupa. Diberi saja yang singkat namun padat. Berarti ini nasihat Rasulullah yang sangat penting untuk ditanamkan kepada anak-anak semenjak dini. Apa itu isi nasihatnya? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, pasti kamu mendapatkan Allah berada di pihakmu. Jadi ini ditanamkan kepada anak-anak. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Jagalah Allah, kamu akan mendapati Allah berada di pihakmu, membela kamu, menolong kamu, dan seterusnya. Bagaimana cara menjaga Allah? Cara menjaga Allah itu adalah dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, menegakkan hukum Allah.
Kalau orang sudah menjaga Allah, Allah menjaga dia, Allah menolong dia, Allah membantu dia, Allah memberikan untuk dia jalan keluar, dan berbagai macam kebaikan dari Allah turun kepadanya. Jadi ini ditanamkan kepada anak semenjak dini. Wahai anakku, kamu harus patuh kepada Allah. Perintahnya Allah itu kamu kerjakan, larangan Allah kamu tinggalkan. Kalau kamu itu patuh kepada Allah, kamu akan bahagia dalam hidupmu. Allah akan menolong kamu, Allah membantu kamu. Kalau kamu ada masalah apapun, nanti Allah akan menyelesaikannya. Terus dimotivasi anak-anak mulai kecil. Ini masalah akidah, ditanamkan akidah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila kamu meminta, memintalah kepada Allah. Apabila kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadi mengajarkan kepada anak supaya tidak bergantung kepada siapapun selain Allah. Kamu kalau mau minta, minta aja kepada Allah. Apa saja kamu minta kepada Allah. Kalau kamu mau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ya, supaya anak itu tidak bergantung kepada selain Allah. Semenjak dini dibiasakan anak-anak bergantung kepada Allah. Karena orang kalau bergantung kepada Allah, dia tidak akan kecewa. Dia akan menjadi orang yang terkuat karena langsung dibantu oleh Allah. Sebaliknya kalau anak itu bergantung kepada selain Allah, dia menjadi orang yang lemah, terpecah-pecah hatinya ke sana dan kemari. Ditanamkan kepada anak, mintalah kepada Allah, jangan minta yang lain. Mohonlah pertolongan kepada Allah, jangan kepada yang lain. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Wahai anak, ketahuilah, sekiranya umat ini bersatu semuanya. Umat ini bersatu semuanya untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu. Maka mereka itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah untuk kamu. Ini akidah ditanamkan bahwa Allah adalah segala-galanya. Wahai anakku, kalau manusia itu kumpul semuanya, mereka hendak memberi manfaat kepadamu. Kalau Allah belum mengizinkan, tidak akan sampai. Kalau Allah belum menghendaki, tidak akan sampai. Yang sampai itu hanyalah yang telah dituliskan oleh Allah untuk kamu. Jadi manusia tidak ada kekuatannya apa-apa, tidak ada kehebatan apa-apa. Yang hebat itu Allah. Yang memberi manfaat adalah Allah. Tanamkan semenjak kecil ini, tanamkan terus. Sebaliknya, jika mereka semuanya bersatu padu untuk memberikan madarat kepadamu, memberikan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka itu tidak akan bisa memberikan madarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah atasmu. Ya, jadi kita bilang, wahai anakku, kalau manusia ini semuanya hendak memberikan madarat kepadamu, memberikan mara bahaya, hendak mencelakakan kamu, mereka tidak bisa kalau Allah belum mengizinkan. Kalau Allah belum mengizinkan, mereka hanya bisa kalau Allah telah menuliskannya untukmu. Ya, jadi ditanamkan, wahai anakku, jangan gentar kamu menghadapi siapapun. Manfaat itu dari Allah, madarat dari Allah. Yang mendatangkan manfaat Allah, madarat Allah. Yang nolak Allah, yang datangkan Allah. Ad-dar wan nafi' huwa Allah. Jadi dibawa kepada Allah terus anak ini. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Wahai anakku, percayalah kamu kepada takdir Allah. Takdir Allah telah beres dituliskan. Hanya tugasmu sekarang ini adalah kamu berusaha dan berusaha. Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, jagalah Allah, tegakkan hukum Allah. Itu tugasmu. Tugasmu itu saja. Kamu bekerja, berusaha sesuai dengan aturan-aturan Allah. Semuanya telah diatur oleh Allah. Lihatlah Allah, jangan lihat manusia. Semuanya itu Allah, Allah, Allah. Manusia tidak punya kekuatan apapun kecuali kekuatan yang memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ujung-ujungnya semuanya Allah. Ini kita lihat nasihat yang sangat indah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak dini menanamkan kepada anak-anak
masalah akidah. Ditanamkan. Kamu jangan bergantung kepada siapapun, Allah. Kalau anak-anak sakit dibilang, nanti yang menyembuhkan kamu itu Allah. Kalau anak-anak makan, yang memberi makan kamu ini adalah Allah. Kalau anak-anak minum, yang memberi minum kamu ini adalah Allah. Kalau anak-anak minta dibelikan sepeda, lalu kita membelikan sepeda, yang membelikan sepeda kamu ini adalah Allah. Bapak dan ibu atau dokter semuanya perantara saja, tapi semuanya adalah Allah. Ditanamkan cinta Allah, minta pertolongan kepada Allah, merasa selalu diawasi Allah, iman kepada takdir Allah. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, selain riwayat At-Tirmidzi, ada tambahan, masih lanjutan yang tadi, yaitu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas yang masih kanak-kanak saat itu, yaitu ihfadillaha tajidhu amamak. Wahai anak, jagalah Allah, kamu akan mendapatkan Allah itu berada di hadapanmu. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah ketika kamu senang, maka Allah mengenali kamu ketika kamu dalam keadaan susah. Jadi diajarkan kepada anak, wahai anakku, hendaklah kamu ingat Allah terus. Kamu senang, ingat Allah. Kamu susah, ingat Allah. Karena kalau kamu nanti ketika senang ingat Allah, maka ketika kamu susah, Allah ingat kamu. Jadi ingatlah terus kepada Allah, anakku. Jangan sampai kamu melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah terus, ingat Allah terus. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, wa anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Wahai anakku, ketahuilah bahwa apa yang tidak dituliskan untukmu tidak akan sampai kepadamu, dan apa yang dituliskan untukmu tidak akan menyeleweng kepada yang selainmu. Akidah lagi, takdir lagi. Wahai anakku, jangan khawatir. Yang Allah telah menuliskan untukmu, milikmu, sampai kepadamu, tidak akan mungkin sampai kepada orang lain. Yang Allah tidak menuliskannya untukmu, Allah nuliskan untuk orang lain, tidak akan mungkin menyeleweng kepada kamu. Yakinlah semuanya itu Allah, Allah dan Allah. Kembalinya adalah Allah, yang berkuasa Allah, yang menyampaikan Allah, yang tidak menyampaikan Allah, yang memberi Allah, yang tidak memberi adalah Allah. Jadi aneh bawa ke Allah terus segala-galanya, Allah, Allah dan Allah. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Ketahuilah wahai anakku bahwa kemenangan itu bersama kesabaran. Kalau kamu ingin menang, kamu harus sabar. Menang dalam kehidupan dunia, sabar. Menang dalam kehidupan agama, sabar. Menang dalam kehidupan akhirat, sabar. Semuanya sabar. Sabar dalam arti yang ulet, yang teguh, yang tegar, yang berusaha maksimal, yang pantang menyerah, pantang mundur, maju terus, minta tolong Allah. Itu namanya sabar tabah. Sabar yang aktif, sabar yang positif. Kemenangan bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Ketahuilah bahwa kesenangan itu datangnya setelah kesusahan. Kalau kamu susah, jangan khawatir. Berarti kamu sebentar lagi akan senang. Orang itu kalau mau senang biasanya susah dulu. Setelah susah baru kemudian senang. Kalau kamu susah, jangan larut dalam kesusahan. Sebentar lagi kamu akan senang, kesenangan segera datang. Kalau kamu ada musibah yang tidak menyenangkan, jangan putus asa. Sebentar lagi itu hilang semuanya. Allah memberikan kesenangan, mengganti dengan kesenangan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau lagi sulit, jangan putus asa. Sebentar lagi ada yang mudah. Kesulitan satu, kemudahannya ada dua. Masya Allah. Inilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sini benar-benar semenjak anak itu kecil, semenjak dini ditanamkan masalah akidah. Karena ketika kita memberikan pelajaran-pelajaran kepada anak-anak kecil, itu sepertinya kita memahat di batu. Jadi kuat sekali tertanam sampai besar nanti. Karena kalau kita memberikan pelajaran kepada orang sudah besar, sama dengan kita nanti memahat di air. Air dipahat nggak bisa. Dipahat ya kembali lagi, dipahat kembali lagi. Kemudian para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah rahimakumullah, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bersama Anda semuanya dimanapun Anda berada.
Mari kita lihat bagaimana contoh-contoh dari salafus saleh tentang pendidikan penanaman masalah akidah ini. Ada sebuah kisah yang menarik yang terjadi pada masa sahabat Umar bin Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu. Ketika itu sahabat Umar ini berjalan di sebuah jalanan dan di sana sedang ada anak-anak kecil yang bermain-main di jalanan itu. Main-main di jalanan. Ketika anak-anak melihat sahabat Umar bin Khattab, lari semuanya. Jadi anak-anak takut ya dengan sahabat Umar ini ya, lari semuanya anak-anak itu. Lari ke sana dan ke sana. Hanya ada satu anak yang tidak lari, yaitu Abdullah bin Az-Zubair. Berani. Tidak lari, dia tetap di sana. Sehingga sahabat Umar takjub dengan anak ini. Wah, ini anak yang takjub. Semuanya ketakutan lari, ini saja tidak berlari. Ini aja yang enggak lari, ini aja yang berhenti, ini aja yang berani. Lalu sahabat Umar tanya, "Kenapa kamu enggak lari? Teman-temanmu semuanya lari ketakutan, kamu tidak lari. Kenapa?" Kemudian Abdullah bin Az-Zubair yang masih kecil ini menjawab dengan gagah, "Lam akun mudniban fa ahrub minka, wa lam akun li akhafuk fa awsa' laka tariq." Aku tidak punya salah. Kenapa aku harus lari daripadamu? Aku tidak takut kepadamu, sehingga aku harus melapangkan jalan untuk kamu. Wah, ini Masya Allah berani. Ada apa saya lari? Saya nggak punya salah apa-apa. Ada apa saya takut kepada Anda? Saya nggak punya salah apa-apa. Toh jalanannya luas, Anda bisa lewat, nggak perlu saya lari. Ini Masya Allah. Nah, kenapa Abdullah bin Az-Zubair bisa seperti ini? Karena pendidikan. Siapakah Abdullah bin Az-Zubair itu? Abdullah bin Az-Zubair ini ayahnya adalah sahabat Az-Zubair ibn al-Awwam, yang dikenal pemberani dan termasuk salah seorang sahabat minal ashraf al-mubasysyirin bil jannah, termasuk 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan syurga. Itu ayahnya. Siapa ibunya? Ibunya adalah Asma bintu Abi Bakar. Ibunya adalah ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Asma putrinya Abu Bakar, adiknya Aisyah. Dididik anak ini. Kamu tidak perlu takut kepada manusia, kamu takut kepada Allah. Tidak punya salah, tidak usah takut. Berani anak, sehingga berani. Dan memang Abdullah bin Az-Zubair ini beraninya bukan main. Sampai ketika itu beliau perang melawan Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang zalim, sampai terbunuh, luar biasa. Berani. Itu karena pendidikan orang tuanya. Tidak usah takut, jangan takut kepada siapapun, takut kepada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada kisah pula yang menarik pada masa sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Abdullah ibnu Umar ini pada suatu hari beliau dalam safar bepergian. Lalu dalam safar itu beliau melihat seorang anak yang menggembala kambing. Anak kecil ya, menggembala kambing. Biasa di sana itu anak-anak menggembala kambing. Lalu sahabat Ibnu Umar ini mengatakan, "Tabi'u min hadhil ghanam wahidah." Kamu jual kambing ini satu saja. Saya mau beli kambing ini satu. Lalu anak itu bilang, "Innaha laysat li." Ini bukan milik saya. Saya tidak berani menjualnya. Lalu sahabat Ibnu Umar mengujinya. Sahabat Ibnu Umar mengatakan, "Qul li sahibiha inna dhi'ba akhadha minha wahidah." Gini aja, saya beli satu, kamu saya kasih uang nanti. Lalu kamu bilang kepada pemiliknya, yang satu itu dimakan oleh serigala. Kan tidak tahu kan dia. Kamu bilang gitu aja. Kamu kan faedah dapat uang. Lalu anak itu mengatakan, "Fa'ainallah." Nah, terus Allah apa enggak tahu? Ya kalau majikan saya tidak tahu bisa dibohongi. Allah tidak bisa dibohongi. Allah Maha tahu. Saya tidak bisa berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sahabat Ibnu Umar benar-benar terkesima dengan anak ini. Beliau selalu mengulang-ulang, "Ainallah, ainallah, di mana Allah? Apakah Allah tidak tahu? Apakah Allah tidak lihat?" Inilah iman. Kenapa anak ini bisa seperti itu? Karena ditanamkan oleh orang tuanya. Orang tuanya menanamkan. Kamu berbohong kepada manusia itu gampang, bisa. Bohongi orang itu gampang. Tapi bohongi Allah tidak bisa. Allah tidak bisa dibohongi. Kita nipu orang gampang, nipu Allah tidak bisa. Allah selalu mendengar, Allah melihat, Allah Maha dekat, Allah Maha tahu, Allah Maha segala-galanya, walaupun Allah berada di atas langitnya.
Kemudian juga ada kisah yang menarik pula tentang seorang guru yang dia ini menyayangi salah seorang muridnya. Jadi guru ini punya murid banyak ya, tapi ada satu murid disayangi, diistimewakan. Lalu banyak yang menanyakan, kenapa kamu istimewakan anak ini dibanding yang lainnya? Kemudian guru ini memberikan kepada mereka pemahaman bahwa guru ini mengutamakan anak tersebut karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Guru ini mengatakan kepada semua anak-anak, wahai anak-anak, ini masing-masing saya beri burung. Semuanya saya beri burung. Ya, coba ya, idbahu haitsu la yaraka ahad. Dengan catatan nanti anak-anak semua menyembelih burung ini di sebuah tempat yang tidak dilihat oleh seorang pun. Sudah diberi semua muridnya, ini diberi kambing semuanya, diberi burung semuanya. Kemudian masing-masing pergi mencari tempat persembunyian, menyembelih burung itu di sana dengan harapan tidak ada yang tahu. Hanya ada satu anak yang tadi itu, anak yang diistimewakan oleh gurunya tadi itu, tidak mau pergi. Lalu ditanya, semuanya anak-anak datang ya, bawa burungnya sudah disembelih. Anak ini bawa burungnya masih utuh, masih hidup. Lalu ditanya, halla dabahtah? Kenapa kamu kok tidak nyembelih burung ini? Bukankah aku tadi memerintahkan kamu sembelih, tapi di tempat yang tidak ada orang tahu? Kenapa kok tidak kamu sembelih? Lalu anak ini mengatakan, amartani an adbahahu bihaitsu la yarahu ahad, wa lam ajid mawdi'an la yarahu fihi ahad. Karena Pak Guru tadi memerintahkan saya untuk menyembelihnya dengan catatan tidak ada seorang pun yang melihatnya, maka saya tidak mendapatkan satu tempat pun yang tidak ada orang melihatnya di sana. Karena dimanapun saya berada, sembunyi di mana saja, ada yang melihat. Yang melihat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu guru mengatakan, ya inilah yang membuat saya cinta kepada anak ini. Karena anak ini lain daripada yang lain. Anak ini Masya Allah berbeda dengan teman-temannya. Dia menyadari, dimanapun saya berbuat kebaikan, Allah tahu. Dimanapun saya berbuat keburukan, Allah tahu. Sembunyi tidak bisa. Orang tidak lihat bisa, tapi Allah tidak lihat, tidak bisa. Karena Allah itu adalah Al-Basir, Maha melihat, Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Khabir, Maha tahu. Subhanallah, inilah iman. Apa yang menjadikan anak ini menjadi seperti ini? Karena dia diberi pendidikan oleh orang tuanya, ditanamkan terus pendidikan. Allah dan Allah. Kemudian juga para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridho dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Ada pula kisah yang menarik. Kisah ini terjadi kepada Sahal bin Abdillah At-Tustari. Sahal bin Abdillah At-Tustari. Ini ulama besar ya, ulama besar yang sangat terkenal kezuhudannya, kesolehannya dan yang lain-lainnya. Bagaimana ceritanya? Kok bisa dia jadi orang yang soleh? Ceritanya, ketika beliau masih kecil, usia sekitar 3 tahun, subhanallah, beliau ini kalau malam selalu bangun, selalu terjaga, umur 3 tahun. Ini beliau yang ceritain. Saya ketika umur 3 tahun itu, saya selalu terjaga kalau malam. Dan saya selalu melihat paman saya sedang sholat. Waktu itu beliau tinggal bersama pamannya yang bernama Muhammad bin Siwar, seorang ulama juga. Saya selalu melihat paman saya kalau malam itu sholat. Jadi mungkin kalau sekarang ini kita ibaratkan ya, dia ini kalau jam 2 terjaga, jam 2 malam, dia lihat pamannya sedang sholat. Kemudian pamannya pada suatu hari mengatakan, ala tadhkurullaha allati khalaqak, wahai anak, apakah kamu tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah yang telah menciptakan kamu? Lalu anak umur 3 tahun ini tanya, kaifa adhkuru, bagaimana caranya aku berzikir kepada Allah? Lalu pamannya mengatakan, caranya gini aja ya. Kamu zikir gak usah nyebut di lidahmu, cukup dalam hatimu saja. Dalam hatimu kamu katakan, Allah ma'i, Allah nadiri, Allah syahidi. Katakan dalam hatimu,
Allah selalu bersama aku. Allah melihat aku. Allah menyaksikan aku. Itu aja. Kamu ucapkan itu dalam hatimu. Sudah, tiap malam anak ini subhanallah bangun ya. Kalau malam mesti bangun terjaga dia. Jam 2 terjaga atau jam 3 terjaga. Lalu dia ucapkan itu dalam hatinya. Allah bersamaku. Allah melihat aku. Allah menyaksikan aku. Terus diucapkan. Sampai bertahun-tahun dia selalu mengucapkan seperti itu. Akhirnya ketika anak ini sudah tumbuh mengerti, menjadi paham, telah tertanam dalam jiwanya bahwa Allah selalu bersama dia, Allah selalu melihat dia, Allah selalu menyaksikan dia. Lalu pamannya mengatakan, wahai Sahal, wahai keponakanku, orang yang Allah selalu bersama dia, Allah selalu melihat dia, Allah selalu menyaksikan dia, pantaskah dia bermaksiat? Wahai Sahal, hati-hati kau jangan sampai berbuat maksiat. Karena kalau kau berbuat maksiat, ingat Allah bersamamu, Allah melihatmu, Allah menyaksikanmu. Ini tertanam dalam jiwa anak sehingga dia meninggalkan maksiat. Mau maksiat takut. Dia yakin Allah melihat saya, Allah mengetahui saya, Allah bersama saya. Dan anak ini termotivasi untuk belajar. Akhirnya dia belajar Al-Quran. Umur 6 tahun atau 7 tahun hafal Quran. Jadi anak soleh akhirnya rajin bangun malam, rajin sholat tahajud, hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan manusia baik, dan dia menjadi ulama yang besar. Sangat terkenal itu ulama besar, namanya Sahal bin Abdillah At-Tustari. Beliau masuk dalam kelompoknya ulama-ulama salafus soleh rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Inilah pentingnya pendidikan agama, terutama pendidikan akidah semenjak dini. Tanamkan akidah. Kita didik anak-anak kita untuk menjadi hamba-hamba Allah, untuk menjadi calon-calon penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dididik cinta Allah, selalu mohon pertolongan kepada Allah, selalu merasa diawasi Allah, diyakinkan mereka tentang masalah takdir dan yang lain-lainnya. Inilah mungkin materi yang singkat dari saya. InsyaAllah pada pertemuan mendatang kita akan bahas tentang pentingnya mendidik anak-anak untuk cinta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allimu auladakum mahabbata nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ajarkan kepada anak-anakmu cinta kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. InsyaAllah kita bahas pada pertemuan mendatang. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar setia dimanapun Anda berada, demikian tadi penjelasan pembuka dari Ustaz Abdullah Shalih Hadrami berkaitan dengan pentingnya penanaman akidah pada anak-anak. Dan di sesi ini kami buka bagi Anda kesempatan untuk mengirimkan pertanyaan Anda seputar masalah yang telah dibahas ya, di nomor 081334183554. Dan alhamdulillah telah ada beberapa SMS yang telah masuk. Mari kita baca. Assalamualaikum Ustaz Abdullah, ana ahabbaka fillah. Murid saya suka membawa mainan ke tempat mengaji. Kemudian saya merampas dan tidak mengembalikannya. Apakah sikap saya ini salah? Bagaimana sebaiknya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ahabbakal ladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beliau seorang guru, muridnya itu suka bawa mainan ke tempat mengaji. Lalu mainannya dirampas dan tidak dikembalikan. Apakah sikap ini benar? Kalau ada anak-anak yang ngaji bawa mainan, ya pertama-tama diberi nasihat dulu, tidak boleh bawa mainan. Untuk besok tidak boleh bawa mainan. Kalau besok bawa mainan, maka mainannya saya ambil. Nah, bilang gitu dulu.
Ternyata besok ada yang bawa mainan, diambil mainannya. Nah, tidak dikembalikan ke anak itu, tapi dikembalikan kepada orang tuanya. Jadi bukan diambil oleh gurunya ya. Jadi dikembalikan kepada orang tuanya, dibilang ke orang tuanya, ini anak-anak sudah saya beritahu tidak boleh bawa mainan. Ternyata anaknya ibu ini tetap bawa mainan, maka mainannya saya rampas dan sekarang saya berikan kepada ibu dengan harapan kalau nanti dia ngaji lagi tidak bawa mainan. Ya gitu aja, itu solusi yang paling bagus, insya Allah. Assalamualaikum Ustadz yang Anda cintai karena Allah. Bagaimana cara menghadapi anak yang kritis saat mengenalkan Allah kepadanya? Mereka biasanya bertanya secara brilian. Kita dilamar seseorang, bagaimana sikap kita? NB, ibunya sudah meninggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakilladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara menghadapi anak yang kritis ya, suka bertanya saat mengenalkan Allah padanya. Mereka biasanya bertanya secara brayan, kita dilamar seseorang. Maksudnya apa ya? Brayan, kita dilamar seseorang. Bagaimana sikap kita? Ibunya sudah meninggal. Ini pertanyaan kurang jelas ya. Yang jelas kalau kita menghadapi anak yang kritis, ya tidak apa-apa, alhamdulillah. Anak kritis adalah tandanya cerdas. Itu tandanya anak yang cerdas. Kita jangan susah kalau punya anak kritis. Alhamdulillah, berarti dia cerdas. Dia suka bertanya, dia selalu ingin tahu. Keingintahuan itu bagus dan orang tua yang mengarahkan, tidak masalah. Jadi Anda jawab saja dengan jawaban-jawaban yang tidak menyalahi aturan syariat dan tentu dengan jawaban-jawaban yang bisa difahami oleh dia, yang mudah-mudah saja. Jadi tidak ada masalah. Anak yang kritis itu biasanya insya Allah tandanya anak yang cerdas, suka tahu, kepingin tahu, itu bagus. Kita yang memberikan masukan positif kepada dia. Ya. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah. Kami bertanya, kami tidak disenangi orang tua saudara kami 4, tapi orang tua kami selalu marah-marah terhadap kami. Bagaimana caranya orang tua kami senang dengan anak yang jalurnya salah, apalagi menghabiskan warisan sekian dari kami. Anak mengasem di Ngajun. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia Radio Dakwah. Jadi ini orang tuanya tidak menyenangi salah satu anaknya ya, anaknya 4. Tapi yang satu suka dimarahi, atau mungkin sebagian itu suka dimarahi, sebagian tidak. Dan anehnya yang dicintai orang tua itu malah anak yang nakal, yang menghabiskan warisan. Nah, masalah-masalah seperti ini palingan didekati aja orang tuanya, didekati. Kita cari tahu sebabnya kenapa orang tua kok tidak senang sama kita. Kita cari sebabnya. Kenapa kok dia senang sama itu? Ya gitu. Cari sebabnya. Barangkali mungkin anak yang nakal itu pandai ngambil hati orang tuanya. Sementara anak yang tidak nakal itu tidak bisa ngambil hati orang tuanya. Karena namanya hati itu ya hati. Dia akan suka dengan orang yang bisa mengambilnya. Kadang ada anak itu nakal tapi pintar ngambil hatinya orang tua. Ada anak yang soleh tapi tidak pandai mengambil hatinya orang tua. Nah, nanti orang tua senang dengan anak yang nakal. Karena orang tua adalah manusia, cenderung untuk mencintai siapa yang dianggap baik kepada dia. Jadi gitu, dicari sebabnya saja. Cari sebabnya saja. Insya Allah nanti sudah ketemu sebabnya, kita tidak heran lagi. Idza dhaharas sabab batalan ajab. Kalau sebabnya sudah kelihatan, maka kita tidak akan heran kenapa orang tua berbuat seperti itu. Padahal orang tua itu harus adil ya, harus adil pada anak-anaknya. Karena kalau nggak adil nanti dolim. Dolim itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan orang tua Anda dan kita semuanya oleh Allah selalu dijadikan sebagai orang tua yang adil dan tidak memilih kasih kepada anak-anaknya. Dan selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya. InsyaAllah. Allahumma amin. Assalamualaikum Pak Ustadz yang dirahmati Allah. Apa yang saya lakukan bila anak suami dibangunkan waktu subuh, yang matanya terbuka tapi ditinggal berlanja atau masak, tidur lagi sampai subuhnya terlambat? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya.
Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Allahumma amin. Ini istri yang Masya Allah ya ini ya, istri yang solihah ini. Jadi istrinya bangun, sholat subuh, lalu membangunkan anak-anaknya, membangunkan suaminya. Masya Allah. Ini istri yang solihah, mudah-mudahan istiqomah. Ternyata suami dan anak-anak ketika dibangunkan matanya terbuka. Tapi ketika ditinggal belanja tidur lagi. Sampai subuhnya terlambat. Bagaimana? Ya Anda adalah istri yang solihah. Istiqomalah sebagai istri yang solihah. Anda mendapat kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan putus asa ketika mendidik suami dan mendidik anak-anak. Jadi terus jangan putus asa ya. Tiap hari lakukan seperti itu. Ajak ngobrol anak-anak, ajak ngobrol suami. Kenapa sih kalau sholat kok sulit? Padahal sholat adalah masalah yang penting. Kalau kita ini sholat dalam rumah tangga dengan benar, Allah akan meridhoi rumah tangga kita. Rezeki akan barokah. Beri masukan terus. Diajak ngobrol, diajak bicara baik-baik. Dan jangan putus asa, jangan putus asa. Langkah yang ibu lakukan ini adalah langkah yang sangat baik. Dan ibu ini adalah contoh seorang istri yang solihah. Semoga ibu menjadi istiqomah. Dan keluarga ibu semuanya mau sholat dengan baik, sholat dengan benar, sehingga mendapatkan barokah dalam rumah tangga itu. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang saya kagumi karena Allah, saya ibu dengan seorang putri usia 6 tahun. Saya terkadang bingung kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan anak saya seputar agama. Dalam hal ini, bagaimana cara penyampaian agar anak kita bisa memahami atau menangkap apa yang kita sampaikan? Karena anak saya termasuk kritis di dalam bertanya. Misalnya pada waktu di tempat ngajinya baru diajarkan isi surat Al-Fil, sampai di rumah ditanyakan lagi kenapa harus seperti ini atau itu. Tolong bimbingannya Ustaz sebelum dan sesudahnya. Terima kasih tak terhingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Anda dan semuanya selalu dicintai dan dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi beliau ini ibu yang punya seorang putri usia 6 tahun tapi kritis ya, kayak tadi masalah agama, suka kritis. Kemudian kalau habis ngaji, pulang ngaji, diajarkan surat Al-Fil, tanya kenapa begini, kenapa begitu. Nah, bersyukurlah kepada Allah. Ketika punya anak kritis itu bersyukurlah kepada Allah. Berarti Allah mengaruniakan kepada Anda anak yang cerdas. Alhamdulillah. Bersyukurlah kepada Allah dulu. Nah, kemudian orang tua juga harus bisa mengimbangi kecerdasan dan kekritisan anak. Berarti ibu dan bapak itu harus lebih banyak membaca sehingga ketika anak itu bertanya dan bersikap kritis, kita bisa memberikan solusi. Jadi begitu. Jadi solusinya ibu dan bapak harus juga banyak baca supaya seimbang. Jangan sampai nanti ketika anak tanya, orang tua nggak bisa jawab, nanti kasihan anaknya, bingung nanti. Jadi orang tuanya harus mencari ilmu juga. Atau kalau misalnya nggak paham ya tanya, jangan malu tanya kepada siapa yang ngerti, tanya kepada ustaz, tanya kepada siapa untuk memberikan jawaban kepada anak-anak. Jadi bersyukurlah kepada Allah kalau punya anak kritis itu ya, tandanya cerdas, apalagi dia juga tandanya anak yang berani, nggak minder. Alhamdulillah. Yang penting orang tua bisa mengimbanginya. Jadi orang tua juga wajib menuntut ilmu, cari ilmu supaya bisa menjawab pertanyaan anak-anak dan anak-anak merasa puas dengan orang tuanya sehingga merasa cukup dengan orang tuanya dan tidak kepada yang lainnya. Jadi begitu. Misalnya surat Al-Fil ditanyakan, kenapa begini, kenapa begitu? Maka jawabannya, kalau Anda mempunyai tafsir Ibnu Katsir, baca surat Al-Fil, nanti jawabannya lengkap. Atau minimal baca sirah Nabi. Di sana ada surat tentang pasukan bergajah ketika menghancurkan Ka'bah. Anda baca. Nanti ceritakan kepada anak-anak, ceritanya itu begini, ceritanya begitu ya. Panjang lebar, karena sekarang bukan saatnya cerita ya, saya nggak akan cerita panjang lebar. Cuman gitu caranya. Jadi intinya bapak dan ibu harus juga mencari ilmu dengan harapan ketika anak bersikap kritis, bapak dan ibu bisa jawab pertanyaannya anak-anak sehingga seimbang dan anak merasa puas. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita solusi dalam setiap permasalahan. Allahumma amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang gadis 21 tahun. Saya dulu seorang yang amat sangat hina dengan sering berbuat musyrik dan syirik. Saya juga pernah memakai susuk di wajah, tapi paranormal tersebut seorang ustaz. Sampai suatu saat saya sadar bahwa saya sudah melakukan dosa-dosa besar. Saya mulai bertobat, alhamdulillah. Sekarang saya dapat istiqomah beribadah. Saya berusaha untuk melepas susuk, tapi saat saya ke rumah ustaz tersebut untuk melepas susuk, ternyata cuma dioles-oles dengan air. Saya ragu-ragu kalau susuk itu sudah hilang. Saya mohon petunjuk dari ustaz, apa yang harus saya lakukan? Saya ingin benar-benar bertaubat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini gadis ya, usia 20 tahun yang dulu suka melakukan kesyirikan, termasuk memakai susuk di wajahnya. Tapi yang masang susuk itu seorang ustaz. Ya berarti ustaz susuk namanya itu. Ustaz tidak benar itu ya, ustaz susuk itu namanya. Kemudian juga sudah melakukan dosa-dosa besar. Sekarang mau tobat, bagaimana caranya? Bagaimana cara melepas susuk itu? Mau datang ke ustadznya lagi, dioles-oles air saja. Jadi begini ya. Jadi kalau memang susuk itu telah masuk dalam tubuh kita, itu dikeluarkan aja dengan cara ruqyah. Jangan datang ke dukun lagi. Jangan datang ke ustadz itu lagi. Nanti kita terjerumus dalam kesyirikan lagi. Cukup dengan ruqyah-ruqyah, bacaan-bacaan saja Anda bacakan dengan khusyuk. Ayat kursi, Al-Fatihah, Anda banyak berdoa kepada Allah supaya dikeluarkan oleh Allah susuk itu aja. Nggak usah datang ke dukun lagi. Jadi kita nggak boleh ya membantah dukun dengan dukun, itu nggak boleh. Nanti kita terjerumus dalam perdukunan lagi. Cukup doa-doa. Atau bisa juga dengan diruqyah oleh orang yang bisa meruqyah. Yang penting kita tetap yakin yang menyembuhkan itu Allah. Jadi begitu. Seandainya pun susuknya tidak bisa keluar, tidak apa-apa. Yang penting Anda sudah taubat-taubatan nasuha, Anda menyesal, Anda tidak melakukan lagi, janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Dan Anda sudah berusaha mengeluarkannya dengan cara yang syar'i, tapi tidak keluar-keluar juga, tidak apa-apa. Yang penting istiqomahnya Anda dalam taubat, keseriusan Anda dalam taubat. Yakinlah. Lalu banyak amal soleh, yang banyak amal soleh, menyesali yang dulu-dulu begitu. Jadi kalau susuknya bisa keluar, alhamdulillah, bisa keluar tidak apa-apa. Yang penting adalah keseriusan Anda dalam taubatnya itu loh. Jadi mudah-mudahan yang lainnya tidak usah pakai susuk ya. Ini ada cerita kisah nyata ini. Kisah nyata yang subhanallah, kisah ini disaksikan langsung oleh ayah saya ketika beliau pergi haji. Jadi waktu itu ayah saya sekitar tahun 79 atau 78 itu pergi haji. Dan juga sebelumnya ada beberapa rombongan termasuk dari Malang, rombongannya beliau. Di antara rombongan itu ada seorang yang dia itu masang susuk ketika di Indonesia dulu. Masang susuk. Bahkan susuknya bukan main-main, susuknya itu banyak dari emas lagi, susuknya emas. Dan subhanallah ketika masuk Mekah, ketika melaksanakan haji, prosesi haji, subhanallah susuknya itu lepas semuanya. Dengan sendirinya. Jadi susuknya itu lepas semuanya, berjatuhan susuknya ini. Allahu Akbar. Jadi orang ini benar-benar taubat kepada Allah, doa kepada Allah, lalu Allah dikabulkan. Jadi susuknya itu keluar sendiri, bersatuan. Subhanallah. Itu kalau bisa keluar, alhamdulillah. Kalau tidak bisa keluar, ya tidak apa-apa. Yang penting kesungguhan Anda dalam taubat. Yakinlah, pintu taubat selalu terbuka. Yang penting Anda menyesal, jangan berbuat lagi. Janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Banyaklah beramal soleh. Perbanyaklah sholat sunnah, bangun malam, sholat wajib diperbaiki. Kemudian perbanyaklah puasa sunnah, banyak sedekah, ya. Kemudian juga kalau ingat dosa-dosa yang lalu nangis. Selesai, alhamdulillah. Anda ibaratnya sekarang ini baju yang putih. Ibarat Anda membuka lembaran baru, jangan dikotori lagi. Orang yang taubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. At-taibu minadz-dzam kaman la dzambalahu. Orang yang sudah taubat dari dosa, dia seakan-akan seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Bahkan orang yang taubatnya nasuha, itu dosa-dosanya dulu-dulu oleh Allah itu diganti dengan kebaikan-kebaikan. Bagaimana firman Allah di dalam surat Al-Furqan, beberapa ayat sebelum terakhir itu, illa man tahaba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang taubat, yang beriman, beramal soleh, mereka itu
keburukan-keburukannya oleh Allah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Bersyukurlah kepada Allah. Allah telah memberi hidayah kepada Anda untuk taubat. Istiqomalah dalam taubat. Carilah kumpulan teman-teman yang baik. Hadiri pengajian majelis taklim, ya. Ya, mudah-mudahan Allah menerima taubat Anda dan kita semuanya, dan pada akhirnya umur kita ditutup oleh Allah dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Assalamualaikum, saya Ahmad dari Saujajar. Ustaz yang dihormati Allah, saya sangat ingin mendalami bahasa Arab dan agama, tapi orang tua terlihat lebih suka bila saya kuliah saja. Bagaimana ini Ustaz? Keluarga saya kurang begitu peduli dengan agama. Saya bingung dan khawatir. Syukran atas jawabannya. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi Anda dan semuanya. Jadi beliau ini ingin belajar bahasa Arab, tapi orang tuanya ingin kuliah. Bagaimana solusinya? Solusinya jalan dua-duanya. Di samping kuliah juga belajar bahasa Arab. Kalau bisa dua-duanya alhamdulillah. Banyak di antara ikhwan akhwat itu yang jalan dua-duanya. Kuliah iya, belajar bahasa Arab juga iya. Karena bahasa Arab itu penting. Bahkan para ulama mengatakan belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib. Orang Islam itu harus belajar bahasa Arab. Kalau tidak belajar bahasa Arab, dia berdosa. Ini ulama mengatakan gitu semuanya. Imam Syafi'i dan yang lainnya. Ta'allumul lughatil arabiyyah wajib. Belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib. Wajib itu maksudnya kalau tidak belajar dosa. Orang Islam tidak bisa bahasa Arab berdosa. Kenapa? Karena Islam itu identik dengan bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab. Kemudian juga hadis bahasa Arab. Buku-buku agama bahasa Arab. Terjemahan itu tidak bisa dipercaya. Terjemahan itu tidak sama dengan aslinya. Banyak kekurangan-kekurangan. Apalagi terjemahan yang memang penerjemahannya itu tidak menjaga keotentikan. Yang menjaga saja itu ada ketergelincirannya dalam menerjemahkan. Jadi bahasa Arab itu nomor satu. Apalagi seorang yang pandai bahasa Inggris, dia keluarkan uang banyak untuk les bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Arab, sangat tercela. Jadi kalau bisa jalan dua-duanya bagus ya, belajar bahasa Arab, belajar agama dan juga kuliah. Kalau tidak bisa, ya tentu diutamakan agama dan bahasa Arabnya. Itu Anda bawa sampai mati, sampai ketemu Allah. Kalau kuliah itu hanya dibawa di dunia saja, untuk kerja, untuk cari makan, gitu aja. Jadi Anda pilih yang mana? Pilih yang ilmu kekal selama-lamanya, atau pilih ilmu yang sementara. Ya, orang tua diberi pengertian, diberi masukan ya, diberi masukan, pengertian. Dan kita tidak wajib taat kepada orang tua dalam hal-hal yang merupakan maksiat. Maksiat enggak boleh taat ya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah, enggak boleh taat. Hanya kita sikapi orang tua dengan baik, dengan sopan, dengan akhlak, dengan lemah lembut, sambil kita tetap mendahulukan Allah daripada yang lainnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, da'i ilallah. Saya ibu yang sudah mempunyai anak lebih dari satu. Yang terakhir masih berumur 2 tahun. Saya mengikuti KB dengan alasan menunda kelahiran supaya dapat memaksimalkan. Tidak boleh kecil-kecil kok nulis seperti itu. Ya Ustaz, apakah teguran saya kepada si anak tidak buruk? Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Jadi ini seorang kok campur tadi ya. Ya, jadi ini seorang ibu muda yang mempunyai anak lebih dari 1. Yang terakhir masih berumur 2 tahun. Saya mengikuti KB dengan alasan menunda kehamilan supaya dapat memaksimalkan. Tidak lebih, tidak boleh kecil-kecil kok apa ini kok nulis seperti itu. Ya Ustadz, apakah teguran saya kepada si anak tidak buruk? Ini sepertinya tulisannya kok kurang ya. Kok tidak nyambung pertanyaannya ini? Oh ya, ini mungkin ini sambungannya. Jadi yang pertama-tama tadi ya, mengikut KB, keluarga berencana itu tidak apa-apa. Kalau niatnya itu hanya untuk ngatur jarak kelahiran.
Kalau hanya untuk ngatur jarak kelahiran tidak apa-apa. Untuk tamdimun nasal, mengatur jarak kelahiran tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah untuk membatasi kelahiran. Jadi membatasi kelahiran tidak boleh. Saya hanya mau punya anak 2 saja, tidak mau lebih. Itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Karena dalam Islam ini disuruh punya anak banyak. Kuantitas itu perlu, di samping juga kualitas. Begitu. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, anak ikhwan yang baru menjalani rumah tangga, baru saja mempunyai anak. Bolehkah kalau anak mengajari anak saya yang baru berumur sebulan, saya kasih dengaran radio dakwah ini yang acaranya tartilan Al-Quran. Terima kasih dari Ali. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda semuanya. Allahumma amin. Jadi tidak apa-apa ya. Jadi anak masih kecil diperdengarkan radio dakwah ini, mendengarkan tartil Al-Quran itu tidak apa-apa, boleh, bagus. Dan memang seharusnya seperti itu. Jadi anak-anak itu dibiasakan semenjak dini untuk mendengarkan Al-Quran. Anak-anak zaman dulu itu kenapa sih umur 6, 7 bisa hafal Quran? Karena orang tuanya ketika gendong ya, digendong itu diajarkan Quran, dibacakan Quran, sehingga langsung merasuk dalam jiwanya itu Quran, gampang ketika menghafal Al-Quran. Jadi tidak apa-apa. Jadi didengarkan Al-Quran itu tidak apa-apa. Assalamualaikum barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, saya sedih sekali melihat anak-anak sekarang karena saya melihat mereka menulis nama mereka, laki-laki dan perempuan, misal A love B, padahal mereka masih TK. Saya waktu itu mengatakan itu pendidikan anak-anak saya sekarang. Benarkah tindakan saya? Syukron. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Jadi ini seorang ibu ya yang sedih sekali melihat anak-anak sekarang suka nulis-nulis, anak TK nulis-nulis A love B, A cinta fulan, misalnya gitu ya, fulan cinta fulan gitu ya. Bagaimana? Ya biasa ya, anak-anak kecil itu kadang tidak ngerti, kadang anak tidak ngerti, usia TK tidak ngerti apa maknanya cinta itu, kadang tidak ngerti, hanya ikut-ikutan saja. Jadi orang tua tidak perlu resah kalau ada anak seperti itu, hanya diarahkan saja bagaimana pergaulan dalam Islam itu yang benar, bagaimana pergaulan dengan lawan jenis yang benar, seperti itu. Jadi orang tua mengarahkan saja dengan pengarahan-pengarahan yang baik. Tidak perlu cemas, tidak perlu bersedih. Yang penting kita berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah akan membantu kita dan tidak menyia-nyiakan pengharapan kita. Kalau sudah ada yang ibadahnya dalam keluarga tidak beres, saya itu kadang-kadang cuma diam karena marah. Bilang sama bapaknya mau diajak kemana anak dan istrimu, ke neraka atau surga. Pak, terima kasih, wassalamualaikum. Ya, jadi ini ibu ya ini ya. Jadi kalau di rumah itu ada keluarganya ibadahnya tidak beres, diam saja. Kadang mengatakan kepada bapaknya, kepada suaminya ya, mau diajak kemana anak dan istrimu, ke neraka atau surga, Pak? Ya. Ini Masya Allah Bu, ini cukup keras ini kata-katanya ini cukup keras ini ya. Ya diajak aja ngomong baik-baik Ibu, ngomong baik-baik aja. Karena kekerasan dalam rumah tangga tidak menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah. Ya dibicarakan aja baik-baik. Yang penting kan usaha kita sudah usaha maksimal. Yang merubah nanti itu Allah. Yang diminta oleh Allah kepada kita itu adalah usaha maksimal kita, dengan menempuh cara-cara yang terbaik, dengan hikmah, dengan nasihat, dengan diskusi dan semisalnya. Adapun hasil yang merubah itu urusannya Allah. Kita hanya bisa memberikan hidayatul irsyad wad dalalah wal bayan, memberi penjelasan, keterangan, pengarahan, pelajaran, itu hanya kemampuan kita. Adapun hidayatut taufik, hidayah taufik yang merubah orang itu Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Tiadalah taufikku melainkan dengan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha.
Kamu tidak bisa memberi hidayah taufik kepada orang yang kamu cintai. Yang memberi hidayah taufik itu adalah Allah, diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi kita berusaha dengan cara-cara yang syar'i, berdoa dan berdoa. Nanti yang ngerubah itu Allah. Yang penting adalah usaha kita yang maksimal. Ya, semoga Allah mengaruniakan kepada ibu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau tanya. Ustaz, Ana kemarin sempat mengajar seorang nenek-nenek yang berusia 60 tahun. Tapi dalam mengaji beliau kalau ada kesalahan, beliau tidak mau dibenarkan. Ustaz, mohon solusinya. Jazakumullah khairan katsira. Sofi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Jadi ini mengajar ngaji nenek-nenek usia 60 tahun. Kalau salah diberitahu tidak mau. Bagaimana caranya? Ya caranya jangan disalahkan. Jangan disalahkan, diberi contoh aja. Jadi jangan dibilang, ayo bu salah, yang gini yang benar. Nanti dia marah, dia merasa lebih tua. Apalagi orang tua memang sifatnya gitu. Jadi kita ini harus menyadari kejiwaan orang-orang. Terutama kalau kita sebagai guru, kita harus mengetahui kejiwaan murid-murid kita. Walaupun umur 60 tahun, kalau ngaji sama kita berarti murid kita. Ya, kita harus bisa mengetahui kejiwaannya. Dan memang biasanya orang tua itu tidak mau disalahkan, maunya menang sendiri, maunya itu kita harus yang selalu salah. Ya kita ngalah saja. Ngalah, jangan disalah-salahkan. Cuman kalau ada yang salah, maka kita baca dengan bacaan yang benar. Nah, dengan demikian kita telah menegurnya dengan teguran yang halus. Kalau dia mau sadar, insya Allah dia akan mengulangi lagi bacaannya. Oh berarti bacaan saya tadi keliru ya, yang benar gitu ya. Sehingga dia merubah bacaannya tanpa malu, merasa diajari oleh anak yang lebih muda. Karena kalau ada kesan kita menggurui dia, nanti dia malu. Jadi supaya tidak ada kesan kita menggurui dia. Dia bacanya salah ya. Siratal ladzina amta alaihim, bacanya gitu ya. Jangan kita tegur. Bu, yang benar itu an'amta, bukan nanti tidak mau, nanti dia malu. Jadi kalau dia baca siratal ladzina amta alaihim, ya. Ya, Masya Allah, bacanya ibu ini bagus sekali, Masya Allah indah. Jadi bagus ya tadi pembacanya itu siratal ladzina an'amta alaihim. Tadi ibu bacanya kayak gitu, bagus sekali bacaannya ibu. Ya. Sekarang masalahnya dia mau enggak ngerubah. Kalau enggak mau ngerubah juga, ya sabar. Anda punya murid kayak gitu, murid bandel itu namanya. Jadi walaupun umur 60 bandel, tapi enggak apa-apa, Anda sadar. Murid ada yang gitu, murid ada yang bandel, ada yang enggak bandel. Ya guru harus sabar menyikapinya. Doakan aja, berdoalah kepada Allah, semoga mendapat hidayah taufik. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Apabila ada seorang ibu yang dengan sengaja berkali-kali menyakiti hati anaknya, apa dosa jika anak itu sakit hati? Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi Anda dan semuanya. Allahumma amin. Jadi ini seorang ibu yang dengan sengaja berkali-kali menyakiti hati anaknya. Apakah dosa jika anak itu sakit hati? Jazakallahu khair. Ya tentu saja ya. Orang menyakiti hati orang lain itu dosa. Walaupun bapak, walaupun ibu menyakiti hati anaknya dosa. Anak itu adalah titipan. Anak itu bukan untuk didolimi. Anak itu bukan untuk disakiti hatinya. Anak itu adalah amanah titipan dari Allah. Diberi sandang, pangan, papan yang benar. Dididik badannya, dididik akhlaknya, dididik agamanya. Itu titipan Allah. Nanti kalau sudah layak nikah dinikahkan. Jadi bukan anak itu didolimi, bukan dimarahi, bukan disakiti hatinya. Orang tua, bapak, ibu yang menyakiti hati anaknya dosa, berdosa sama saja. Jadi harus ada kedua belah pihak. Jadi ada hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, mohon diulangi untuk menanamkan zikir pada anak yang tidak bisa, yang ketiga tidak bisa bahasa. Yang tiga ya, tadi bahasa yang tiga Arab. tadi bahasa Arabnya. Syukran. Ya ini waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Jadi ditanyakan tadi ya, zikir yang diajarkan oleh seorang paman kepada keponakannya, yang bernama keponakannya itu
Sahal bin Abdullah At-Tustari ya. Apa bacaannya 3 itu? Allahu ma'i, Allahu nadiri, Allahu syahidi. Ya, 3 kata itu ya. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu nadiri, Allah melihat aku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Itu. Terus ditanamkan kepada anak-anak sehingga anak-anak itu yakin betul bahwa Allah bersama dia, melihat dia, menyaksikan dia, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk berbuat maksiat dan dia pun termotivasi untuk berbuat baik, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga RDI tambah sukses, amin. Ustadz, saya mau bertanya bagaimana mendidik anak di zaman ini. Seperti tidak boleh lihat TV, tapi dikhawatirkan saat dewasa malah tambah buruk etika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Jadi bagaimana cara mendidik anak di zaman sekarang? Apakah tidak boleh lihat TV atau bagaimana? Memang kita tidak bisa memungkiri ya adanya perkembangan teknologi yang demikian pesat, media-media cetak ataupun elektronik. Kalau seandainya di rumah tidak ada TV, bisa, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, di rumah tetangga ada TV. Biasanya anak-anak sekarang ini, kalau di rumah tidak bisa lihat TV, dia suka ke rumahnya tetangga, karena ada TV-nya. Seandainya di rumah ada TV, tidak apa-apa, boleh. Tapi dipilihkan acara-acara yang bermanfaat. Ya, acara-acara yang cocok untuk anak-anak, yang tidak ada penyimpangan syariat. Dan itu pun waktunya dibatasi, waktu-waktu tertentu, sekedar untuk refreshing saja. Jadi kalau memang di rumah itu bisa tidak ada TV, itu lebih bagus. Bisa tanpa TV, itu lebih bagus, lebih aman. Tapi juga anak diberi solusi-solusi yang baik-baik, yang positif. Karena namanya anak itu dunianya dunia anak, dunia bermain, dunia bersenda gurau, dunia bercanda. Tidak bisa kita menyamakan anak-anak kita dengan kita. Justru kita harus turun level ke levelnya anak-anak. Yang penting kalau kita menutup satu pintu, kita buka pintu lain. Kita berikan alternatif. Beri alternatif ya. Atau boleh juga ada TV, tapi disetelkan apalah acara yang bermanfaat. Atau dibelikan game ya. Game apa, PlayStation, PS2 misalnya, tidak apa-apa. Yang positif, tapi waktunya diberi waktu. Kalau waktu belajar, waktunya sholat, waktu ibadah, gitu. Karena memang dunia anak adalah dunia seperti itu. Jangan sampai nanti anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang sudah besar, dewasa, tapi dia mendapat gelar anak yang kurang bahagia di masa kecil. Karena dulu masa kecilnya kita tidak memberikan haknya ketika masih kecil. Jadi jangan sampai nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang kurang bahagia di masa kecil dulu. Berikan haknya anak-anak, yang penting diarahkan, diberi bimbingan, sehingga semuanya itu menjadi positif. Jadi begitu. Jadi intinya kalau kita menutup satu pintu, hendaklah kita memberikan jalan keluarnya, memberikan alternatif. Islam itu begitu. Allah mengharamkan riba, tapi Allah menghalalkan jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli halal, riba haram. Riba ditutup, jual beli dibuka. Zina haram, ditutup pintunya. Nikah halal, dibuka pintunya. Khamr haram, tidak boleh minum khamr. Yang lainnya air putih, air tawar, susu, kopi, teh halal. Jadi gitu. Jadi kalau ada yang ditutup, ada yang dibuka, sehingga ada solusi, sehingga ada alternatifnya. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memberi kepada kita hidayah, agar supaya kita bisa mendidik anak kita dengan pendidikan-pendidikan yang baik dan syar'i. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustadz, saya kerja part-time karena ingin membeli sesuatu yang orang tua saya tidak dapat membelinya. Tapi saya merasa menjadi kurang dalam beribadah. Bagaimana saya harus berbuat? Syukron. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Anda ini punya niat baik. Niatnya itu menambah jam kerja supaya bisa membahagiakan orang tua. Tapi dampaknya ibadahnya jadi kurang. Bagaimana? Dalam Islam itu kita dilarang menjadi seperti lilin. La takun mithla syama'. Janganlah kamu jadi seperti lilin. Bagaimana sifatnya lilin itu? Dia membakar dirinya untuk menerangi sekitarnya. Itu tidak benar. Dalam Islam itu tidak benar.
Jangan jadi seperti lilin. Dalam Islam itu kita disuruh menjadi seperti rembulan, ya, mithlal qamar. Jadi seperti rembulan. Rembulan itu menerangi sekitarnya, tapi tanpa membakar dirinya. Jadi jangan sampai Anda ingin memuaskan orang tua, tapi Anda menjerumuskan diri Anda. Jangan. Apalagi hanya masalah faktor materi saja, kesenangan duniawi, tidak. Jadi kalau Anda bisa membahagiakan orang tua sambil ibadah tetap lancar, lakukan. Tapi kalau ibadah Anda terganggu, maka diberi pengertian orang tuanya, sehingga Anda mendapatkan dua-duanya, mendapatkan Allah, mendapatkan orang tua, dan lengkap semuanya, dapat dunia, dapat akhirat, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang ikhwan berjabat tangan dengan ibu tirinya dan seorang akhwat berjabat tangan dengan bapak tirinya. Batalkah? Jelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kita semuanya. Ini maksudnya ibu tiri dan bapak tiri ini siapa dulu maksudnya? Kalau yang dimaksud itu adalah ibu tiri dalam arti istrinya bapak kita, ya, istrinya bapak kita. Jadi bapak mungkin ibu kita mungkin meninggal, ya, lalu bapak nikah lagi. Nah, istrinya bapak ini ya sama dengan ibu kita hukumnya, salaman tidak apa-apa. Demikian pula bapak tiri, misalnya seorang ibu suaminya meninggal, lalu ibu ini nikah lagi. Maka suaminya ibu ini adalah bapak tiri dari anak-anaknya ibu itu. Ini sama dengan bapaknya sendiri, tidak apa-apa. Kalau memang yang dimaksud adalah seperti itu tidak apa-apa, ya, orang tua sendiri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kenapa hati saya kadang-kadang jadi sedih jika mendengar pujian dari gereja? Ustadz, mohon doanya agar saya tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kedua orang tua saya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dari Ilyas di Malang. Mu'alaf. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Jadi ini seorang mu'alaf, kadang-kadang kalau mendengar pujian dari gereja bersedih. Ya, alhamdulillah Anda telah masuk Islam. Mudah-mudahan Allah menjadikan Anda istiqomah dalam Islam. Mudah-mudahan keluarga Anda semuanya mendapat hidayah dalam Islam, agar supaya semuanya nanti masuk ke dalam surga Allah, kumpul di dunia dan kumpul di akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, saya perempuan. Dulu saya pernah berdoa agar dimudahkan menuju tahfidzul Quran, dan sekarang setelah saya sarjana, saya dapat kesempatan beasiswa kuliah bahasa Arab. Saya sudah selesai belajar tahsin, alhamdulillah, semua ini kemudahan. Tapi ketika saya akan ke pondok tahfidzul Quran, ternyata ayah saya ingin agar saya kerja, sedang ibu ridho dengan kehendak saya. Saya dituntut kerja karena saya tulang punggung ayah ibu. Apakah kesempatan baik itu saya lepaskan karena untuk membahagiakan orang tua? Pilihan ini menurut saya sangat berat Ustaz. Adakah nasihat yang menenangkan hati saya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini beliau seorang akhwat, ya, yang pernah berdoa supaya dimudahkan oleh Allah menjadi menuju hafal Quran, dan sekarang sudah menjadi sarjana. Sekarang mendapat beasiswa untuk kuliah bahasa Arab, ya. Kemudian juga sudah selesai belajar tahsin. Alhamdulillah semua ini oleh Allah diberikan kemudahan. Kemudian sekarang mau ke pondok tahfidzul Quran. Ternyata ayahnya ingin supaya kerja, padahal ibunya setuju. Padahal anak ini adalah tulang punggung ayah dan ibunya. Terus bagaimana solusinya ini? Ya, untuk masalah Anda ini sebaiknya dibicarakan aja baik-baik dengan orang tua, sehingga Anda bisa membahagiakan mereka, dan Anda juga bisa untuk belajar agama dengan baik. Kalau bisa dua-duanya jalan semuanya, bagus, Masya Allah. Sebenarnya seorang anak perempuan itu juga tidak wajib, ya, menghidupi orang tuanya. Tidak wajib. Justru orang tualah yang wajib menghidupi anak-anaknya. Tapi kalau Anda berusaha juga dengan cara-cara syar'i bantu orang tua, itu bagus, Masya Allah. Hanya masalah Anda ini sebaiknya dibicarakan lagi baik-baik, dimusyawarahkan aja dengan bapak, dengan ibu. Terutama beri kepada mereka pemahaman bahwa kalau anaknya bapak dan anaknya ibu nanti jadi anak yang solihah, apalagi sampai hafal Quran, nanti bapak dan ibu yang untung sendiri.
nanti Allah memberikan kepada bapak dan ibu itu mahkota dari permata. Karena apa? Karena anaknya hafal Quran. Begitu. Jadi ini urusan akhirat bapak dan ibu. Jadi omongkan aja baik-baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda solusi yang terbaik sehingga Anda mendapatkan semua cita-cita Anda. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustadz, saya ibu yang bekerja dengan 3 anak umur 10 tahun, 6 tahun, dan 2 tahun. Saya mohon dijelaskan tahapan perkembangan emosional anak menurut Islam, atau mungkin ada buku Islam tentang itu. Syukron, wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau seorang ibu yang bekerja, anaknya 3, umur 10, umur 6, umur 2. Yang ditanyakan bagaimana perkembangan emosional anak menurut Islam. Yang jelas kalau perkembangan emosional itu ya menurut umum saja ya, menurut secara umum ya, karena ini masalahnya masalah sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi masing-masing anak itu berubah-ubah. Mengenai bukunya buku apa? Kalau buku bahasa Indonesia itu saya kurang tahu ya. Kalau buku bahasa Arab itu diantaranya ada buku yang berjudul Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Lit-Tifil. Itu insya Allah setahu saya juga ada terjemahannya. Jadi metode pendidikan Nabi untuk anak-anak, ditulis oleh Muhammad Nur bin Abdul Hafid Suwaid. Itu katanya ada terjemahannya, cuman saya belum tahu. Kemudian juga ada buku yang bagus ditulis oleh Abdullah Nasih Ulwan. Judulnya itu adalah Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam, itu juga bagus. Itu juga ada terjemahannya seperti itu. Jadi supaya kita tahu bagaimana perkembangan anak-anak, terutama emosionalnya. Atau biasanya kalau kita berbicara tentang perkembangan emosional, itu lebih banyak buku-buku masalah kejiwaan. Jadi ibu bisa datang ke toko buku, dicari aja di sana bagian psikologi masalah kejiwaan, ya, terutama psikologi anak, kejiwaannya anak. Diterangkan nanti secara umum, anak umur sekian seperti ini dan begitu. Itu kalau kita kepingin tahu secara emosional. Adapun secara agama, pendidikannya itu ya sesuai dengan kadar kemampuan daya tangkap akalnya. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bersedekah pada orang lain, tetapi orang tua membutuhkan uang terus. Uang tersebut saya berikan kepada orang tua. Bagaimana pahalanya? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini anaknya mau sedekah, orang tuanya minta uang lalu diberikan uangnya. Bagaimana pahalanya? Pahalanya itu berlipat ganda. Uang yang Anda berikan kepada orang tua Anda itu pahalanya berlipat ganda. Itu sedekah dapat, silaturahim dapat, birrul walidain dapat, banyak pahalanya. Jadi itu sedekah yang afdal, berikan kepada orang tua Anda yang memang membutuhkannya itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan tentang tidak ada yang lebih mulia di surga daripada bertemu dan melihat wajah Allah. Karena hakikat surga adalah terbukanya hijab antara Allah dan hambanya. Jadi kalau Allah menghendaki saya ke surga, maka saya tidak akan membuka mata sebelum Allah memperlihatkan wajahnya. Salahkah ungkapan saya? Jazakumullah khairan katsira, Raras. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang benar ya, kenikmatan paling tinggi di surga itu adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Tapi kita tidak perlu mengatakan saya tidak akan membuka mata saya di surga nanti sebelum melihat Allah. Tidak perlu ya. Karena Anda tidak bisa, Anda nanti begitu kelihatan surga, Anda tidak mungkin terpejam, terbuka mata Anda nanti. Indah, surga itu indah. Jadi tidak perlu mengatakan kata-kata begitu, itu kata-kata yang tidak ada faedahnya. Sudahlah yang wajar-wajar saja, masuk surga ya dinikmati surga itu. Dan puncak kenikmatan surga adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz, ana mau tanya, Ustaz, ana punya murid kelas 3 SMP. Dalam mengaji dia sangat pintar dan rajin sekali. Malah kalau ana nasihati dia selalu nurut, tapi sayangnya dia sangat bandel sekali. Suka bertengkar dengan temannya. Lalu orang tuanya datang ke TPQ nyuruh anak untuk menghukum atau nyuruh anak untuk menghukum atau memukulnya. Tapi anak ini tidak tega, soalnya anak ini dalam mengajar tidak pernah bersikap keras terhadap anak kecil. Bagaimana Ustaz? Apa yang harus anak lakukan? Jazakumullah khairan katsiran. Dari Sofi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah.
Jadi ini ngajar di TPQ ya, muridnya sudah besar, kelas 3 SMP. Anaknya pinter, rajin, tapi nakal. Orang tuanya menyarankan dipukul aja. Bagaimana sikapnya gurunya? Ya enggak apa-apa, nanti ke SMP itu kadang dipukul enggak apa-apa sekali-sekali ya. Pukulan tapi dzarban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak sampai membuat bekas luka dan bukan di wajah. Jadi kalau diberi cara halus tidak bisa, diberi kata-kata yang manis tidak bisa, diarahkan tidak bisa, sekali-kali dipukul tidak apa-apa. Sekali-kali dipukul ya, pukulan yang tidak melukai, tidak menimbulkan bekas, dan bukan pukulan yang di wajah. Jadi tidak mengapa itu. Ya, mudah-mudahan ini dulu aja cukup. Kalau ada yang belum terjawab, mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma ihfaz auladana min kulli su'in wa baliyah. Allahumma ihfazhum wa la tadurrahum. Allahumma arzuqhum as-sihhah wal 'afiyah wat thabat wal istiqamah warzuqhum husnal khatimah. Allahumma hdi auladana ila siratikal mustaqim. Allahumma ij'alhum muti'ina lak wa li rasulik waj'alhum barrina lil walidain wasilan lil arham. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, jagalah anak-anak kami, lindungi anak-anak kami, peliharalah anak-anak kami dari segala macam bencana dan yang membahayakan mereka. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami sehat walafiat, sejahtera, selamat, teguh, istiqamah, dan berikan kepada mereka husnul khatimah. Ya Allah, bimbinglah anak-anak kami ke jalan-Mu yang lurus. Jadikanlah mereka taat kepadamu, taat kepada Rasul-Mu. Jadikanlah mereka itu selalu menyambung tali silaturahim dan mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Nastaudiyuhumullah alladzi la tadhi'u wadai'uh. Wallahu khairun hafidhahu wa arhamur rahimin. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu karena kami yakin titipan-titipan yang kami titipkan kepadamu tidak akan Engkau sia-siakan. Ya Allah, Engkau adalah sebaik-baik penjaga dan Engkau adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Ya Allah, kumpulkanlah kami semua dengan anak-anak kami, orang tua kami, keluarga kami, kakek nenek kami, semuanya kumpulkan ya Allah di dalam syurga-Mu ya Allah. Bersama-sama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah, penutup umur yang baik, dan kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.